Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Solehan dari kelas 11 TKR 1, nomor absen 2 dari SMK Bunda Satria Wangon. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan, mempresentasikan materi sistem ban dan pelek roda, mapel PSPTKR dan guru mapel yaitu Pak Dwi Rahmat Hidayah. Yang materi pertama yaitu ban. Ban adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban-ban ini berputar pada permukaan jalan dan tenaga mesin ditransfer melalui ban. Selanjutnya yaitu ada fungsi ban. Yang pertama, ban menopang seluruh berat kendaraan. Yang kedua, ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan daya pengereman ke jalan, dengan demikian mengontrol gerak awal kecepatan tinggi atau rendah, pengereman, dan belokan. Yang ketiga, menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Kemudian ada konstruksi ban. Konstruksi ban terdapat beberapa komponen di situ. Yang pertama yaitu ada tread. Tread merupakan lapisan paling luar dari ban yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Tread merupakan bagian dari ban kendaraan yang akan meneruskan tenaga dari mesin kendaraan, baik tenaga putar maupun daya pengereman. Yang kedua ada solder. Solder merupakan bagian pada ban kendaraan. Solder merupakan titik temu antara tread dan sidewall. Oke, yang ketiga ada sidewall. Sidewall merupakan bagian dari ban kendaraan. Sidewall terbuat dari karet tebal yang digunakan untuk menutupi area samping ban dan melindungi karkas dari kerusakan. Kemudian yang ketiga ada bed. Bed merupakan salah satu bagian dari ban kendaraan yang bersentuhan dan menghubungkan ban dengan velg. Yang kelima ada breaker. Breaker merupakan bagian dari ban kendaraan yang terletak di antara tread dan karkas ban. Berfungsi breaker sebagai untuk menambah daya rekat antara tread dan karkas serta untuk meredam kejutan akibat permukaan jalan yang terjadi pada karkas. Kemudian selanjutnya yang keenam maksud saya, yaitu ada belt atau rigid breaker. Belt atau yang dikenal dengan rigid breaker merupakan jenis breaker yang digunakan untuk jenis ban radial. Kemudian yang ketujuh ada karkas. Karkas merupakan bagian dari ban kendaraan yang berfungsi sebagai casing. Kemudian yang kedelapan ada inner liner dan inner tube. Inner liner merupakan bagian dari ban tubeless atau jenis ban yang tidak memakai ban dalam. Kemudian selanjutnya yaitu tipe ban. Tipe ban dibagi menjadi dua, yaitu ban biasa dan ban radial. Menurut konstruksi dibedakan menurut karkasnya, dan ban dapat digolongkan menjadi ban biasa disebut bias polytrain, dan ban radial biasa disebut radial polytir. Kemudian yang pertama yaitu ada ban bias. Karkas untuk ban bias biasa disebut bias poly layer, disusun dari lapisan-lapisan benang yang membentuk sudut 30-40 derajat terhadap garis tengah ban. Kemudian yang kedua ada ban radial. Karkas ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tetapi kurang tahan terhadap beban memanjang ke sekeliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan belt, biasa disebut dengan rigid breaker, terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet susunan seperti ini, membuat tread lebih rigid. Kemudian selanjutnya yaitu ada ban biasa dan ban tubeless. Yang pertama yaitu ban biasa. Ban biasa dengan ban dalam.
Ban biasa di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil, biasa disebut air valve, yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ban biasa ini akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam. Yang kedua ada ban tubeless. Ban tubeless atau biasa disebut ban tanpa ban dalam. Tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap udara karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam. Maka pentil atau air valve langsung dipasang pada pelek. Kemudian selanjutnya, keuntungan pada ban tubeless. Bila ban tertusuk paku atau benda tajam lainnya, tidak menjadi kempes sekaligus karena lapisan dalam menghasilkan efek merapatkan sendiri. Sekalipun tertusuk pada saat kendaraan berjalan, biasanya tekanan udara tidak turun tiba-tiba yang menyebabkan pengemudi kehilangan kontrol kendaraan. Kemudian selanjutnya ada ban cadangan. Yang pertama, ban cadangan sementara atau biasa disebut ban tipe T. Ban cadangan sementara ini bentuknya lebih kecil. Tujuannya supaya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunanya juga bersifat sementara ketika ban standarnya bocor saja. Kemudian selanjutnya ada sistem kode spesifikasi ban. Pada sidewell, ban biasanya terdapat kode yang menunjukkan lebar ban, diameter dalam, atau diameter pelek. Dan play rating untuk ban kecepatan tinggi terdapat kode tambahan, misalnya huruf H, S, dan seterusnya. Pada ban radial terdapat huruf R. Di antaranya ada pula yang mencantumkan aspek rasio. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa kode spesifikasi ban. Yang pertama yaitu ada ban bias. Ini biasanya berkode 6,45, S, 14, dan 40R. Dan juga ada ban radial yaitu 195/70 HR14. Dan juga itu terdapat huruf 1 sampai 4-nya, yaitu yang pertama lebar ban dalam inci atau ban biasa atau milimeter yang untuk ban radial. Kemudian yang kedua ada kecepatan maksimum yang diizinkan. Yang ketiga ada diameter pelek dan inci. Kemudian yang keempat kapasitas maksimum membawa beban dalam satuan play rating atau kekuatan ban sama dengan kekuatan ban yang menggunakan 4 lapisan benang katun. Kemudian yang kelima ada aspek rasio tinggi atau lebar ban dalam persen. Yang keenam ada ban radial. Yang ketujuh kapasitas mengangkut beban load index. Kemudian juga ada sistem kode ban yaitu ISO atau Internal Standardization Organization. Yaitu di situ terdapat huruf atau angka 195/70 R 168514. Kemudian selanjutnya ada tekanan udara ban. Tekanan udara pada ban adalah faktor penting bagi kemampuan dan keselamatan berkendara. Meskipun ban dibuat dari bahan yang rapat, udara masih dapat bocor walaupun sedikit. Oleh karena itu, tekanan udara pada ban harus diperiksa secara teratur dan disesuaikan dengan spesifikasi. Kemudian ada tekanan udara ban yang berlebihan. Tekanan udara ban yang berlebihan dari yang ditentukan dapat mengakibatkan problem sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu bidang gesek tread
menjadi berkurang, menurunkan kemampuan pengereman dan stabilitas berkendara. Kemudian yang kedua, B. Kenyamanan berkendara berkurang. C. Bagian tengah tread aus lebih cepat. D. Lapisan benang ban terlalu tegang dan mudah rusak karena adanya tumpukan dari luar. Kemudian yang E. Lapisan karet tread mudah terkelupas karena panas gesekan yang terkonsentrasi di bagian tengah tread. Kemudian selanjutnya ada tekanan udara ban yang kurang. Tekanan udara ban yang kurang dapat menyebabkan sebagai berikut ini contohnya. Yang A. Gesekan ban dengan jalan bertambah sehingga menyerap tenaga dan menghabiskan bahan bakar lebih banyak. Kemudian yang B. Kemudi bertambah berat. C. Tepi ban aus lebih cepat. D. Ban menjadi terlalu lentur sehingga temperatur dalamnya bertambah. Bila tekanan udara ban rendah sekali dan kecepatan kendaraan tinggi, ban dapat pecah sehingga dapat membahayakan kendaraan. Yang E. Pada kecepatan tinggi cenderung terjadi standing wave dan mengalami hydroplaning. Kemudian selanjutnya ada rotasi ban. Rotasi ban yaitu memindahkan posisi ban baik dari sisi kanan ke kiri pun dari depan belakang. Pemindahan posisi ban ini memiliki fungsi untuk menjaga agar tingkat keausan keempat ban seimbang atau merata. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu ada pelek roda. Pelek roda. Ban tidak dapat dipasang langsung pada kendaraan, tetapi dipasang pada roda-roda biasanya, yaitu pelek atau biasa disebut diswell. Karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan pengemudi, maka harus cukup kuat untuk menahan beban vertikal maupun horizontal, beban pengendara dan pengereman, dan berbagai macam tenaga yang tertumpu pada ban. Kemudian yang kedua ada tipe roda. Pelek roda dapat dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada dua tipe yang umumnya digunakan pada kendaraan sekarang, yaitu tipe baja pres dan campuran besi tuang. Yang pertama yaitu tipe pelek roda dengan pelek baja pres. Pelek tipe ini terdiri dari rim yang dilas ke disk. Disk dibuat dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya kendaraan menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. Kemudian selanjutnya yaitu pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek ini dibuat dari bahan campuran terutama dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan supaya lebih elegan. Kemudian selanjutnya yaitu ada sistem kode spesifikasi pelek. Ukuran pelek tercetak pada permukaan pelek itu sendiri, biasanya meliputi lebar, bentuk, dan diameter pelek. Di sini ada beberapa kode spesifikasi pelek. Dan yang pertama yaitu ada 41/2 min J X 13. Itu juga ada keterangannya nomor 1, 2, 3. Yang nomor 1 lebar pelek, nomor 2 bentuk flange pelek, nomor 3 diameter pelek dalam inci. Kemudian yang kedua ada juga kodenya yaitu 5,50 F X 15 SDC. Juga ada keterangannya yaitu nomor 1 lebar pelek dalam inci, yang kedua bentuk
flange pelek, yang ketiga diameter pelek dalam inci, yang keempat tipe rim. Ya, sebelum saya untuk mengakhiri video ini, saya ada sedikit yel-yel, yaitu SMK bisa, SMK hebat, Bunda Satria Jaya. Kemudian ada yel-yel dari jurusan TKRO, yaitu TKR, disiplin, komitmen, kompeten. TKR, jaya, jaya, jaya. Bunda Satria, luar biasa. Untuk mengakhiri video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.